Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Ini yang ini saya lewati aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan turunan pertama atau yang kita sebut dengan gradient filter. Nah, ini kalau yang turunan pertama, kalau yang turunan kedua tadi, itu kalau kita gambarkan dengan fungsi 2 dimensi, itu kan seperti ini tadi. Jadi depan dikurangi ditambah belakang dikurangi 2 kali dirinya sendiri. Kalau turunan pertama, itu kan hanya melibatkan 2 saja. Depan dikurangi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam bentuk 2 dimensi? Maka di sini kita menggunakan yang namanya gradient. Jadi fungsinya adalah berupa fungsi gradient. Turunan pertama itu sama dengan turunan pertama arah X dengan turunan kedua arah Y. Nah, mencari besarannya, jadi mencari besaran dari turunan sebuah fungsi 2 dimensi, itu sama dengan mencari magnitudenya atau besarannya dengan menggunakan rumus akar turunan pertama arah X dikuadratkan ditambah dengan turunan pertama arah Y dikuadratkan. Ya, jadi kalau yang turunan kedua tadi langsung semuanya dijumlahkan, kalau di sini tidak. Kalau yang turunan pertama tidak ya. Jadi kita mencari turunan pertama arah X dan turunan pertama arah Y. Ini salah. Ini copy paste. Ini arah Y. Arah Y. Maka besarannya kita cari dengan mencari kita sebut dengan besaran atau magnitud. Jadi dengan menggunakan rumus akar besar turunan arah X dikuadratkan, turunan arah Y dikuadratkan. Nih. Nah, sekarang bagaimana bentuknya? Nah, untuk bentuk turunan pertama ini sangat bervariasi karena tadi dia adalah hanya selisih antara depan dengan belakangnya. Nah, kalau kita terapkan pada sebuah fungsi yang bentuknya 2 dimensi seperti ini, depan sama belakangnya yang mana? Kalau kita pusatnya ada di sini, maka kan depannya ini kan bisa ini, bisa kita gunakan dengan selisih antara ini dan ini, atau selisih antara ini dan ini, atau selisih antara ini dan banyak sekali kemungkinannya. Nah, makanya untuk yang turunan pertama ini macam-macam jenisnya. Ada yang disebut dengan Sobel. Ini berdasarkan nama-nama yang menemukan. Prewitt. Dan yang terakhir adalah Robert-Cross. Nah, jadi ada 3 jenis ya filter turunan yang pertama. Tidak seperti turunan kedua tadi hanya satu yaitu Laplacian. Nah, kalau yang turunan pertama ini macam-macam jenisnya ya. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu yang Prewitt. Robert-Cross. Nah, kalau untuk Robert-Cross gradient, ini dia mengambil difference-nya atau nilai dari turunan pertama itu adalah saling silang. Jadi saling silang antara, jadi dia hanya mengambil 2 ukurannya, filternya adalah 2 kali 2 saja, seperti ini. Jadi tidak mengambil ukuran 3 kali 3, jadi hanya 2 kali 2, kemudian selisih antara nilai yang ada di sini dengan yang ada di sini.
saling silang. Makanya disebut dengan Robet cross gradient. Jadi persilangan, jadi selisih antara Z6 dengan Z8 dengan selisih antara Z5 dan Z9. Jadi bentuknya, filternya seperti ini. Nah, bagaimana menerapkannya pada citra dua dimensi? Karena kan kalau yang saya jelaskan sebelumnya itu 3x3 kita ambil pusatnya. Maka di sini kalau kita menggunakan filter yang bentuknya seperti ini kan yang negatif. Negatifnya itu kan sama dengan dirinya sendiri. Maka kita gunakan pusatnya itu ada di pojok kiri. Ya, pusatnya adalah yang di pojok kiri. Jadi kita ambil pusatnya di pojok kiri yang warna merah. Kemudian kita kalikan atau kita lakukan proses linear filtering dengan filter Robetnya seperti ini. Nah, hasilnya ini nanti 9 ini itu kita gunakan untuk menggantikan nilai yang ada di pojok kiri. Ya, jadi nilai ini akan berubah menjadi 9. Sorry, ini Pak, warnanya merah. Nilai ini itu akan berubah menjadi 9. Kemudian digeser, pusatnya dari 1 ini digeser ke posisi yang ada di sini. Ya. Sehingga pusatnya kan jadi yang ini, 3. Nah, 3 ini diganti dengan apa ya? Sama, kita kalikan dulu. 3 kali min 1, kemudian kali 0, 0, 2. Berarti kan min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 sama dengan 1. Maka nilai ini berubah menjadi 1. Nah, kalau di sini sudah habis, maka kita geser ke bawah. Sehingga pusatnya ada di 2. Seperti itu cara bekerjanya yang Robet cross. Jadi pusatnya itu tidak di tengah, karena dia hanya ukurannya 2x2. Nah, kalau kita lakukan turunan pertama untuk filter yang satunya kan seperti ini. Sorry. Enggak. Yang ini 0 min 1 1 0. Maka pusatnya kalau kita ambil daerah ini, pusatnya adalah yang di 3-nya. Pusatnya ada di 3-nya. Jadi yang kita ganti pertama kali adalah yang di 3-nya. Kemudian digeser di sini, pusatnya berubah yang di 0-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk penerapan Robet cross gradient? Itu turunan arah X dan turunan arah Y, turunan pertama dengan menggunakan kernel Robet cross. Sebentar, baterai saya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan bentuk dari turunan pertama yang kita sebut dengan operator Prewitt. Nah, ini operator Prewitt. Nah, tadi yang diselisihkan yang mana? Kalau yang menurut aturan turunan pertama,
Itu kan fx plus 1 dikurangi dengan fx dirinya sendiri, jadi fx dirinya sendiri. Maka untuk prewit itu ukurannya 3 kali 3. Sama, ada X, ada Y. Yang arah X, ini yang arah Y. Ya. Maka dia menselisihkan antara, jadi dia mengambil fx plus satunya itu adalah ini. Jadi ini adalah fx plus 1. Yang di sini adalah fx. Jadi menselisihkan antara ini, diberi antara di tengahnya itu dinolkan, jadi tidak dipakai. Jadi menselisihkan antara baris terakhir dengan dirinya sendiri, ini adalah baris pertama. Ya, dari baris ketiga dikurangi baris pertama. Seperti itu. Sedangkan yang arah Y-nya itu kolom ketiga. Jadi di sini ini adalah FY plus 1, yang di sini adalah FY. Jadi menselisihkan antara, mendiferenkan atau menselisihkan antara kolom ketiga dengan kolom pertama bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang disebut dengan operator prewit. Dia menggunakan prinsip turunan pertama. Nah, kalau turunan pertama nanti kita ngitungnya ya sama seperti proses ya, linear filtering, semuanya dikalikan. Seperti ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu yang terakhir adalah Sobel. Nah, ini Sobel ini sebenarnya pengembangan dari prewit. Dia memberikan bobot lebih pada komponen yang di tengah. Jadi ini sama seperti prewit, hanya yang di sini dia diberi bobot lebih. Ya, yang di tengah ini diberi bobot lebih. Jadi kalikan 2. 2 min 2 dengan min 2, 2. Kalau prewit tadi kan di sini min 1. Ini 1. Ini min 1, ini 1. Ini perbedaan antara prewit dengan Sobel. Oke. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa turunan pertama ini cocok digunakan untuk deteksi tepi. Nah, deteksi tepi. Jadi digunakan untuk mendapatkan tepi gambar. Nah, bagaimana proses mendapatkan tepi gambar dengan menggunakan turunan pertama? Contohnya kalau kita menggunakan Sobel Edge Detector, menggunakan operator Sobel ya, maka langkah pertama image itu ya, kita operasikan convolution, ini lambang convolution, dengan menggunakan filter turunan pertama arah X dan turunan pertama arah Y. Sehingga kita dapatkan hasilnya, hasil dari turunan pertama arah X dan turunan pertama arah Y. Nah, setelah itu dicari magnitudenya atau besarannya. Nah, jadi magnitud atau besaran itu sama dengan akar tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Akar dari turunan pertama arah X dikuadratkan, ditambah turunan arah Y dikuadratkan, lalu diakarkan. Nah, setelah itu ditentukan mana tepi dan tidak tepi dengan menggunakan sebuah nilai ambang. Nilai ambang yang kita sebut dengan threshold. Jadi nilai threshold ini nanti bisa berubah-ubah, itu akan memperlihatkan hasil yang berbeda. Jadi kalau thresholdnya dirubah, maka daerah tepi yang dihasilkan juga berbeda. Kita lihat contohnya ini. Jadi kalau kita punya ini citranya, kemudian ini filternya.
filter Sobel arah X, ini filter Sobel arah Y, ya, hasilnya. Nah, kemudian filter Sobel arah X misalkan 4, hasilnya filter Sobel arah Y hasilnya 0, maka langkah selanjutnya kita cari magnitudnya. Magnitud atau besarannya, kan berarti 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat, lalu diakarkan. Ya. Nah, kemudian kita tetapkan sebuah nilai threshold. Misalkan di sini threshold-nya sama dengan 5, maka output-nya akan sama dengan 0. Ya, karena jadi kita tetapkan kalau threshold-nya 5, maka tepi itu kita peroleh dari nilai magnitud yang lebih besar dari nilai threshold-nya. Jadi kalau nilai threshold-nya di sini 5, nilai magnitudnya itu adalah 4. Ya, berarti kan 4 ini tidak lebih besar dari 5, maka nilai 4 ini bukan tepi, namanya gitu. Bukan kita ambil sebagai tepi. Jadi yang kita ambil sebagai tepi itu adalah nilai-nilai yang lebih besar dari nilai threshold. Nah, kalau daerah tepi itu kita beri warna putih, sedangkan yang daerah non-tepi kita beri warna 0 atau hitam, maka outputnya untuk hasil yang seperti ini itu sama dengan 0. Sehingga nanti hasil dari proses deteksi tepi ini adalah bentuk hitam putih. Ya, yang tepinya misalkan putih, background-nya hitam, atau kebalikannya boleh. Saya mau background-nya putih, kemudian garisnya atau garis tepinya itu adalah hitam, ya boleh. Jadi hasilnya yang penting kita bisa membedakan mana itu tepi dan yang bukan tepi. Jadi nanti hasilnya adalah black and white. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita punya image seperti ini, nah ini turunan arah X-nya untuk dengan menggunakan private itu seperti ini. Nah, ini contoh real pada image-nya. Ini kalau kita punya citra seperti ini turunan pertama arah X, ini turunan pertama arah Y. Nah, ini hasil dari besarannya atau magnitudnya. Ini magnitudnya. Nah, kemudian dengan menggunakan threshold di sini 100, kita dapatkan hasilnya. Nah, ini kalau yang di sini, ini background-nya adalah putih. Nah, sedangkan garisnya itu kita beri warna hitam. Sehingga terlihat garis-garisnya saja, garis-garis dari detailnya atau tepinya. Ini yang disebut dengan deteksi tepi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah jelas, Bu. Baik, kalau begitu pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke bagaimana penerapan ini pada MATLAB ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya yaitu mengekstraksi fitur. Contohnya ada fitur garis, fitur titik, dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.